Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau cerita kita di mana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan first act-nya itu menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita baca di pelajaran Sahabat Petang ada cerita mengenai seorang profesor yang ketinggalan atau lupa membawa SIM-nya dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Perlu mengingat baptisan dan pentingnya baptisan. Kenapa? Karena itu adalah perubahan dari keadaan yang tadinya dahulu belum mengenal Tuhan ataupun belum benar-benar menerima Tuhan sampai setelahnya harus ada perbedaan paling tidak di dalam pikiran dan itu diikuti dalam tindakan dan kelakuan seperti itu. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pelajaran-pelajaran dan sepanjang triwulan keempat tahun 2025 ini kita membahas Kitab Yosua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita dapat berdiskusi bersama-sama dan tentunya kami senang sekali mendapatkan kesaksian-kesaksian dan komentar-komentar dari teman-teman yang setia mengikuti pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Jedi untuk membacakan. Yang pertama ada dari Jogeri Gelu. Terima kasih dengan pembahasan dan ringkasan sekolah sahabat. Memudahkan untuk mengerti isi pelajaran pekan ini. Yang selanjutnya dari Verdetika Giri. Terima kasih atas discussion Sahabat School. We are from Darwin, Australia. God bless you. Amen. Lalu selanjutnya lagi ada dari akun Ada Tertulis. Amin. Terima kasih atas penjelasan dan pelayanan Bapak Ibu yang sangat membantu, termasuk yang di belakang layar. Penjelasan yang sangat menolong saya memimpin diskusi di kelas sekolah sahabat kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan. Gary, silakan. Ya, yang berikutnya ada dari Argentina Arjen ya. Terima kasih pendeta. Dengan mengikuti terus pelajaran sekolah sahabat, saya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Salam kami dari Jemaat GMAHK Sentrum Tinoor di Manado. Amin. Lalu yang berikutnya ada dari Betty Mehue. Terima kasih pendeta, narasumber dan moderator. Penjelasan pelajaran sekolah sahabat yang sangat menolong saya mengerti dan menguatkan iman kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yang berikutnya ada dari Manalu, Washington. Terima kasih buat diskusi sekolah sahabat ini. Saya secara pribadi, hasil-hasil diskusi inilah sebagian yang saya bawakan di kelas sekolah sahabat, sehingga semakin menambah wawasan anggota kelas kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan yang terakhir, ada dari Jonah. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Salam dari jauh, New Jersey, Amerika Serikat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Naili Rumpadon. Terima kasih. Nggak ada kasihnya. Terima semua panel diskusi sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati. Yang kedua dari John Lintun. Terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga dari Linda Sihombing. Terima kasih atas diskusi sekolah sahabat. Semoga firman Tuhan menjadi blueprint dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain dan kepujian bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya teman-teman. Dari berbagai tempat kita menerima komentar-komentar, kesaksian-kesaksian bagaimana pelajaran sekolah sahabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi
keluarga dan juga di dalam jemaat. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita atau cerita kita di mana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan first act-nya itu menyeberangi Sungai Yordan. Kalau kita baca di pelajaran Sahabat Petang ada cerita mengenai seorang profesor yang ketinggalan atau lupa membawa SIM-nya dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Mungkin kita semua mengalami banyak kelupaan juga di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, bahkan di sini dikatakan melupakan kebutuhan rohani kita, itu memiliki konsekuensi yang lebih berat dari sekedar hanya denda ataupun konsekuensi yang lain. Kita dapat jauh daripada Tuhan dan kita akan melihat pelajaran atau cerita bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan mengenai peringatan kasih karunia? Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran 3 dengan judul Peringatan Kasih Karunia. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yosua 4 ayat 23 dan 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh JD. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah berkumpul bersama-sama untuk membahas pelajaran diskusi sekolah Sabat. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami perbincangkan ini boleh membawa pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan juga Tuhan, kiranya apa yang dibahas di sini itu boleh menguatkan iman kami kepada Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang, kami boleh lebih kuat lagi dalam menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih banyak ya Tuhan, beradalah bersama-sama dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jadi. Bicara mengenai peringatan, tadi di awal sudah sempat saya katakan bahwa ada peringatan yang diberikan kepada seorang profesor yang lupa membawa SIM-nya. Kalau teman-teman di sini pernah dikasih peringatan apa, Gary? Iya, peringatan, peringatan sudah banyak sekali. Cuman kadang-kadang ya masih bandel aja ya. Jadi waktu yang saya ingat sekali, jadi Tuhan pernah panggil saya untuk bertobat dari masa muda saya yang nakal ya.
Tapi ya namanya masih muda, ya kan, pendeta ya. Jadi kita kayak masih nanti aja lah, masih mau senang-senang gitu ya. Pendek cerita akhirnya Tuhan kasih peringatan kepada saya di satu pagi ketika saya sementara membawa motor ya. Lalu saya terjadi suatu kecelakaan yang sangat apa ya, sangat membuat saya menjadi terbuka mata saya. Karena saya ditabrak oleh satu truk sampah yang sangat besar dan ketika saya bangun, saya sudah berada di tengah-tengah mobil itu. Di tengah-tengah kolongnya maksudnya ya. Dan yang membuat mobil itu berhenti adalah, motor saya itu. Jadi motor saya itu mengganjal rodanya dan akhirnya ya mobil itu berhenti. Dan puji Tuhan, saya masih bisa selamat dan ada satu tanda peringatan yang Tuhan kasih di kaki saya ya. Jadi ketika saya lihat luka itu, saya jadi teringat, inilah tanda kasih Tuhan sama saya supaya saya bertobat. Gitu. Amin. Terima kasih, Giri. Kalau jadi apa? Kalau aku pernah hampir mirip juga, hampir ketabrak. Dan ketika saya lagi mau nyebrang jalan, mata saya itu nggak fokus untuk lihat kanan dan kiri, saya main asal aja nyebrang gitu kan. Nah, tapi puji Tuhannya ada teman saya yang kasih peringatan atau dia teriakin, "Awas!" katanya gitu. Akhirnya membuat saya berhenti dan ternyata ya puji Tuhan, pasti saya yakin dengan malaikatnya, Tuhan berhentikan mobil itu atau, angkutan umum sebenarnya yang menabrak saya itu. Jadi dan pas saya berhenti, saya nengok ke kanan, oh ternyata tinggal berapa jengkal lagi gitu kan. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan, izinkan melalui teman saya itu, saya agak sedikit, aware lah untuk melihat kanan kiri gitu kan. Makanya sekarang kalau untuk nyebrang harus lihat kanan kiri. Oke. Pendeta Wilson. Nah, baik. Jadi peringatan kan nggak harus selalu negatif kan. Iya, Nah, betul. apalagi kan kalau dalam sekolah sahabat kita ini kan sebenarnya katanya kan memorial. Iya. Jadi memorialnya ada sesuatu untuk dikenang. Sebenarnya ini kenangan. Gitu ya. Jadi kalau untuk kenangan saya mau jam saya ini. Jadi kalau ini adalah jam, jadi kalau kami waktu menikah itu bertunangannya bukan dengan cincin, pakai jam. Jadi setiap kali melihat jam ini ya nggak selalu juga teringat sih, tapi paling nggak ya ini jam pertunangan lah. Jadi mengingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan berkat berupa sebuah keluarga ya dengan seorang istri dan anak-anak yang adalah sesuatu yang indah. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan setiap kali lihat ya adalah diingatkan, dikenangkan kembali akan awal mula tentang bagaimana Tuhan boleh memberikan atau mempersatukan keluarga. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih, Pendeta. Nah, ini dia. Karena kalau misalnya dalam bahasa Indonesia peringatan itu kan terlalu luas gitu kan ya. Artinya, definisinya. Sebenarnya peringatan kasih karunia apa yang mungkin secara general ya, yang kita akan bicarakan dalam pelajaran ini. Jadi, kalau kita lihat dari Yosua 3 itu sampai kepada Yosua 4 itu bagaimana bangsa Israel itu dipimpin Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan yang dimana tinggal Sungai Yordan ini kan mereka bisa masuk ke Kanaan gitu. Jadi peringatan apa kalau aku lihatnya dari sisi dimana ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan itu seperti mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan pada saat mereka keluar dari Mesir, yaitu mereka diizinkan Tuhan menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah ya, Laut Merah, dan itu kejadiannya hampir mirip gitu. Jadi itu di awal dan sekarang di akhir. Dan tapi yang luar biasanya adalah orang-orangnya berbeda. Jadi orang-orang yang menyeberang yang di awal sudah berbeda dari orang-orang yang sekarang sedang mau menyeberang gitu kan. Tetapi mungkin orang yang sekarang ini hanya dengar cerita nih zaman dulu. Tapi sekarang mereka merasakan sendiri gitu. Experience itu, pengalaman. Ya, ini menarik ya. Jadi memang betul seperti yang Jadi sampaikan. Jadi memang ini adalah kasih karunia. Kalau kita berbicara kasih karunia itu adalah sesuatu kebaikan yang diberikan kepada kita yang sebenarnya kita ini nggak layak kan gitu ya.
Nah, mungkin tadi sudah disinggung sedikit sama JD bahwa yang masuk ke sana justru bukan orang-orang yang pada waktu itu, ya kan? Mungkin ada orang-orang yang pada waktu itu cuman 2 Dua orang orang. ya. Nah, tapi ketika, mereka ini kan generasi selanjutnya ya, generasi daripada orang tua yang tidak masuk. Yang sebenarnya kalau secara karakter, secara tabiat, secara privilege mungkin saja anak-anak ini sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam ke dalam tanah Kanaan ya. Tapi balik lagi judulnya adalah kasih karunia gitu ya. Sehingga ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, kalau kita baca lagi nanti selanjutnya, itu ada batu-batu peringatan gitu ya. Itu untuk mengingatkan bahwa kalau kamu sampai berhasil masuk ke sini, itu adalah karena kasih karunia. Gitu. Ternyata Ya memang kan ini kan salah satu yang kita pelajari kalau tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Gary barusan aja, ini kan dalam Yosua 4 ayat 21 Ya. dikatakan apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah artinya ini? Jadi haruslah kamu jawab. Jadi pola ini sudah diulangi, bukan diulangi, sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Bahkan di zaman Musa, yang pertama adalah ketika di Paskah, ya, apabila anakmu bertanya kepadamu, apa arti upacara ini bagimu, katakan demikian ini. Lalu kemudian Shema Israel gitu kan ya, dengar orang Israel bahwa Allahmu adalah Esa, Allahmu satu dan seterusnya. Jadi apabila anakku bertanya, katakan kepada mereka kenapa begini-begini. Jadi mengenai Allah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah soal mengajarkan hukum ya. Kamu harus mengajarkan ini kepada anak-anakmu, berbicara tentangnya ketika kamu duduk di rumah, ketika kamu berjalan di jalan. Lalu yang keempat adalah soal kayak rumbai yang di baju itu kan yang warna biru ya. Oh, kenapa kamu pakai ini? Kamu harus menaruh tali pada jumbai-jumbai supaya kamu ingat semua perintah dan anak-anakmu pun tahu. Jadi memang banyak sekali Allah melakukan sesuatu yang memang dengan satu tujuan adalah supaya diingat. Kita terlebih bila mana itu adalah hal yang baik dan memang kebanyakan daripada peringatan-peringatan ini adalah untuk hal yang baik lah ya. Jadi saya juga harus berpikir dulu, ada nggak yang Allah lakukan untuk menjadi peringatan tapi hal yang jahat. Contohnya mungkin kita pikir, wah, apakah tiang garam daripada istri Lot itu selalu ada sehingga orang Israel bisa datang melihat? Kayaknya nggak ada, gitu kan? Jadi kalau peringatan tentang suatu hal yang jahat itu nggak. Tapi peringatan yang ada itu biasanya adalah untuk suatu hal yang baik, suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menunjukkan kasih karunia Tuhan. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu aplikasi langsungnya adalah ya sebaiknya ketika kita mau mengadakan suatu peringatan atau kenangan, biarlah itu hal-hal yang baik-baik saja. Yang walaupun misalkan contohnya tadi kan Gary kan, wah kecelakaan, nggak apa-apa kecelakaannya itu buruk, tapi kan yang diingat yang baiknya gitu loh. Jangan mengingat satu tempat, ini tempat di mana saya berantem sama teman saya, terus teman saya sampai jatuh nyusruk gitu kan. Nah, itu saya ingat-ingat terus buat apa gitu loh. Jadi ingat tempat yang baik atau kejadian yang baik, ya mungkin perlu ada monumennya atau apanya nih. Ada orang bilang ya ketika suatu terjadi, momen itu terjadi, ya harus dijadikan monumen juga. Nah, jadi momennya ada, terjadi, setelah itu ya kita buatlah monumennya. Mungkin kalau di zaman dulu mau bikin tugu batu, bikin mesbah, bikin gereja, ya mungkin kalau sekarang paling gampang adalah ambil foto. Gitu kan? Mungkin seperti itulah kira-kira ya. Jadi setiap kali lihat foto ini, oh ya, saya teringat kali kepada memori-memori ataupun hal-hal yang indah, hal yang baik itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta. Nah ini menarik ya karena kita melihat ada bahkan dari zaman Abraham itu dia kemana dia pergi, dia mendirikan mesbah gitu untuk Tuhan. Bukan hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga sebagai tugu peringatan gitu ya. Dan kalau kita baca ceritanya di dalam Yosua 3, kita mengetahui bahwa di pelajaran Keluaran ada namanya Tabut Perjanjian. Tapi di Yosua 3 adalah pertama kalinya Tabut Perjanjian disebutkan dalam kitab Yosua. Dan kalau kita baca sekolah sahabat kita, ini dianggap sebagai peralatan yang sakral dalam kemah suci. Kita tahu di dalam Tabut Perjanjian itu ada dekalog, ada tongkat Harun, ada mana, lalu di atas di atasnya ada tutup pendamaian, dan hadirat Tuhan hadir di situ pada saat di buku Keluaran kemah suci.
Pertanyaannya adalah mengapa seakan-akan ini kan sebenarnya benda mati ya gitu. Tapi kenapa Tuhan memilih seperti benda mati ini untuk menyatakan hadiratnya kepada bangsa Israel? Kalau aku nggak setuju sih Oh. seperti itu karena kesannya kalau dari pertanyaan tadi adalah yang sakralnya itu justru tabut perjanjiannya gitu kan. Padahal kalau kita lihat ada beberapa cerita juga di dalam Alkitab ketika tabut itu dicuri dan tidak ada tahta kasih karunia di situ, tidak ada presence Tuhan atau Shekinah glory itu di situ, itu hanya tabut biasa gitu. Jadi kalau aku ngerasanya bahwa hadirat Tuhan itu yang penting di dalam tabut itu adalah bukan si tabutnya sebagai benda mati, tapi tahta kasih karunia. Nah, yang lain-lainnya lambang kan, Tuhan jadikan itu sebagai lambang gitu. Nah, sama seperti contohnya yang paling simpel adalah kadang kita tahu bahwa di bangunan gereja itu kita bisa bilang ya kadang kita melihat oh iya bangunannya kita bikin bagus dan lain sebagainya. Karena untuk siapa? Untuk ada hadirat Tuhan di situ walaupun tidak kelihatan bagi kita sekarang ya gitu. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita menyembah di situ, kita berbakti di situ, kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita dan itu yang penting. Tapi kalau misalnya gereja itu kosong, bangunan itu kosong, nggak ada orang-orangnya, nggak ada Tuhannya, ya percuma itu hanya biasa aja. Hanya gedung yang bagus aja ya gitu. Ya, betul. Jadi sedikit kalau dilihat dari apa yang tadi jadi sampaikan, jadi saya juga mikir ya, berarti kalau saya ke gereja, saya seharusnya jangan memilih gereja yang artinya gini, harus bagus di situlah, bangunannya bagus baru saya ke situ gitu kan. Jadi dimanapun kita beribadah, kita harus memastikan tadi ya, ada Shekinah glory itu atau kemuliaan Tuhan, presence Tuhan itu ada gitu. Jadi sedikit kalau dilihat ke arah pertanyaan tadi, kenapa benda mati? Yang pertama prinsip saya adalah saya tidak percaya bahwa Tuhan itu bertentangan dengan firman-Nya gitu ya. Kalau Tuhan memang sudah bilang di awal bahwa tidak perlu ada benda-benda mati apapun yang menyerupai saya yang harus disembah begitu kan? Nah, itu juga akan konsisten sampai akhirnya gitu. Dan kalaupun seperti tadi pertanyaannya tadi adalah benda mati, mungkin itu adalah bentuk ketidakegoisan Tuhan kepada bangsa Israel gitu. Karena kalau kita lihat ya bangsa Israel kan sudah begitu lama di Mesir, sudah terbiasa mungkin dia dengan hal-hal berbentuk physically, ya kan? Jadi mungkin ya oke lah, tapi bukan itu sebagai idealisnya yang kekal gitu. Bukan sesuatu yang pakem ya. Kalau kita lihat Tuhan maunya dia berkembang terus. Jadi pada waktu zaman Yesus pun juga mereka akan diarahkan kepada Shekinah glory itu. Tapi nggak ada Shekinah glory-nya. Tapi sudah dalam bentuk wujud Yesus gitu kan. Dan kalau kita lihat contoh yang lain, bagaimana Tuhan itu maunya progresif gitu ya. Pada waktu Yesus bertemu sama Petrus, dia bilang, Petrus kamu agape aku atau tidak gitu kan. Jawabannya si Petrus apa? Aku filio gitu ya. Tapi at the end daripada percakapan mereka, Tuhan menurunkan agape itu ya kepada filio itu kan. Nah, tapi at the end of time, si Petrus berhasil sampai kepada apa? Agape itu. Dikira begitu. Jadi fokusnya bukan ke benda matinya, tetapi fokusnya kepada presence-nya Tuhan itu. Gitu. Dan kalau nggak salah pelajaran-pelajaran lalu kita bicara mengenai icon dan idol juga ya, pendeta ya. Ya, jadi memang kadang-kadang kita juga perlu berpeka juga bahwa bukan berarti ya tadi contoh yang paling konkret adalah icon dengan idol, ya kan? Kalau kita lihat di dalam kata bahasa Grekanya, Septuagint Perjanjian Lama, ketika dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Rupa ini adalah kata yang dipakai adalah icon. Icon gitu kan, image, likeness. Ya kalau kadang-kadang bahasa Indonesia menerjemahkan menjadi patung juga. Tapi kata yang sama ini juga dipakai di Wahyu 13. Ketika mereka membuat image of the beast gitu, icon daripada binatang.
Jadi ikon itu sendiri sepertinya adalah netral, gitu kan? Dan beberapa daripada kisah-kisah di Alkitab menunjukkan bahwa Allah memang membuat ikon-ikon seperti ini. Contohnya adalah seperti ya ini apa, tabut perjanjian, itu ikon. Kemudian yang seperti kita bahas beberapa pekan yang lalu, apa, ular tembaga, itu ikon. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ikon ini menyeberang menjadi idol. Nah, ini kalau idol lain lagi. Idol ini adalah penyembahan, disembah, gitu kan? Jadi kalau contoh yang paling kentara di mana hal ini menyeberang, dan ini bisa terjadi juga di dalam gereja sekalipun, bahkan ya, ketika ikon menjadi idol, ya seperti ular tembaga ini yang tadinya ya ini adalah ikon melambangkan, dan Yesus sendiri ya, walaupun zaman Yesus ikonnya itu sudah dihancurkan lah ya, Yesus sendiri merujuk kepada hal itu ketika mengatakan, ketika aku diangkat ditinggikan, aku akan menarik seluruh bangsa kepada aku. Itulah dia menunjuk kepada ikon yang adalah ular tembaga itu. Tetapi ketika di zaman Raja Hizkia, sampai saat itu di dalam Raja Hizkia sudah mulai disembah, nah pada saat itulah memang tidak boleh. Nah, jadi kenapa Allah menggunakan hal ini ya, saya rasa bahkan ketika Allah menciptakan dunia yang sempurna, Ia juga mau ada sebuah representasi, ada sebuah penggambaran akan siapa? Akan dirinya. Melalui siapa? Ya manusia itu, ya kan? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar, menurut ikon kita, gitu kan? Cuma ikon ini diperlakukan seperti apa, lalu kemudian penerapannya seperti apa, bagaimana kita berhubungan dengan ikon ini, itulah yang lebih penting. Nah, mungkin kalau tadi menjawab di dalam hukum yang kedua, ya janganlah menjadikan kamu patung ataupun gambaran, ya mungkin ini adalah sebuah kesatuan dengan dan sujud untuk menyembahnya. Jadi kalau mungkin kalau dibikin sendiri ya nggak apa-apa. Dan mungkin agak ya di dalam setiap agama, ya saya tidak bilang hanya Kristen saja ataupun Katolik saja ataupun apa, ada memang setiap agama itu punya ikon gitu loh. Apakah itu sebuah patung, apakah itu sebuah gedung, apakah itu sebuah perabot seperti tabut perjanjian ini, atau itu sebuah tokoh sekalipun yang menjadi ikonik, ya itulah dimana Allah menggunakan itu menjadi gambaran representasi. Ya, walaupun kalau di dalam kekristenan ya ikon yang paling ultimate-nya adalah ketika inkarnasi daripada Allah itu sendiri dalam Yesus. Nah, itulah memang sudah. Ini barulah ikon yang memang idol. dalam hal itu seperti itu gitu ya. Tapi tidak bisa di zaman sekarang ikon salib itu sebagai ikon ya, jangan dianggap sebagai idol ya. Betul. Berarti ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya. Oke, terima kasih Pendeta Wilson. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yosua 3 ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi kita melihat, aku mungkin nggak bisa membayangkan ya ini seperti apa, tapi yang pasti ini pengalaman yang luar biasa gitu. Ngebayangin sungai bisa kebelah aja dengan mungkin jarak yang nggak terlalu jauh itu, mungkin secara saintifiknya kita bisa bilang, oh ini karena ini, atau karena angin, atau karena apa gitu. Tapi ketika sungai Yordan yang mungkin jaraknya berapa jauh ya, aku nggak tahu secara tepat, tapi ini pasti satu hal yang nggak bisa hanya dilakukan oleh kekuatan manusia gitu. Ini pasti ada kekuatan supranatural, yang itu ya kita tahu ini adalah
apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Apa yang diajarkan oleh peristiwa ajaib penyeberangan Sungai Yordan ini kepada kita tentang Allah atau sifat Allah yang kita sembah? Jadi, Hmm, kalau aku paling paling apa ya? Paling nyata banget lah. Udah pasti di dalam dari pengalaman ini, dari cerita ini ada di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dibilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita baca buku Patriarch and Prophets pada saat waktu mereka mau nyebrang itu kan dikatakan itu pada saat musim semi. Jadi es-es yang ada di pegunungan itu sedang mencair. Jadi makanya kenapa dikatakan di sini air yang air yang turun dari hulu itu melonjak menjadi maksudnya sampai ke dibilang meluap katanya sampai ke tepinya. Jadi aku ngebayangin kalau ada banjir bandang kali ya. Ketika nggak usah gitulah kalau kami di Bogor itu kalau lagi hujan deras sekali, musim hujan lalu di Katulampa gitu kan, di daerah Katulampa situ, bendungan ya. Di daerah situ, waduh, itu aku ngelihat air aja padahal itu mungkin cuma dari gunung mana, dari mungkin daerah puncak atau daerah mana ya, tapi airnya bisa sampai kayak gitu. Kebayang aja orang Israel itu harus nyelupin dulu kakinya di air yang deras itu, yang pada saat di buku Patriarch and Prophets itu dibilang itu adalah sesuatu hal, kata-katanya dituliskan itu adalah hal yang mustahil untuk menyeberang sebenarnya pada saat itu gitu. Tapi karena ada Tuhan di situ makanya sesuai dengan Lukas 1 ayat 37 bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, jadi mereka mampu menyeberangi itu. Ya, kalau tadi jadi sudah sampaikan sifat Tuhan yang apa ya, tidak ada yang mustahil gitu. Berarti segala sesuatunya mungkin ya buat Tuhan. Kalau dari sisi yang lain saya lihat bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak pernah berubah atau konsisten terhadap apa yang sudah Dia janjikan, memang itu akan terjadi sebagaimana Dia janjikan, gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat daripada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ketemu laut apa tadi? Yang Laut Merah ya. Laut itu, lalu padahal tuh sudah janji, tenang aja, nanti saya akan kasih pimpinan lah gitu ya. Dan Tuhan juga bilang bahwa kamu akan ke tanah perjanjian dan sebagainya. Tapi pada waktu itu dia ragu-ragu kan, gitu, ragu-ragu, mengeluh gitu, dan akhirnya Tuhan buka jalan gitu. Dan terus perjalanannya begitu terus, mengeluh, Tuhan buka jalan, mengeluh, Tuhan buka jalan lagi ya. Nggak pernah belajar-belajar juga nih bangsa Israel untuk percaya. Tapi yang saya lihat at the end of time, di mana ketika mereka sampai ke Sungai Yordan, itu adalah bukti di mana Tuhan mau bilang sama bangsa Israel, apa yang aku janjikan dulu ingat nggak gitu ya. Nah sekarang kamu sampai loh di sini. Ya kan, itu kan artinya apa? Apa yang aku janjikan sama kalian, itu saya kerjakan. Jadi sifat Tuhan yang tidak berubah ini, sifat Tuhan yang selalu konsisten, pelajaran bagi saya pribadi, saya jadi nggak perlu khawatir berjalan setiap hari gitu. Karena apa? Ketika saya memulai satu hari, saya membaca janji Tuhan itu pasti akan dikerjakan untuk saya. Jadi saya udah nggak perlu lagi khawatir lagi menjalankan hidup karena saya punya Tuhan yang apa? Yang konsisten, yang tidak pernah berubah. Itu aja. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ke Pendeta Wilson ini, kita tahu Tuhan melakukan mujizat. Tapi pertanyaannya apakah setan bisa melakukan hal-hal ajaib juga gitu? Kalaupun bisa, sejauh mana? Dan kalau misalnya kita menggantungkan istilahnya, kita menggantungkan sifat Allah atau karakter Allah dengan mujizatnya, apakah itu berpengaruh juga ketika setan bisa melakukan hal-hal ajaib juga? Jadi memang kalau bicara soal mujizat dan kayaknya perbandingan mujizat, sebenarnya ini kan pembahasan yang sudah kita bahas di kuartal yang lalu. Ketika Musa melawan ahli-ahli nujum orang di Mesir, ya kan? Ketika Musa membuat tongkat menjadi ular, wah mereka juga bikin tongkat jadi ular juga. Tapi tongkat ularnya Musa bisa memakan tongkat ular mereka.
Kita bikin apa lagi ya, kalau nggak salah air jadi darah juga dilakukan, tapi mungkin dalam skala yang lebih kecil. Sampai pada tulah yang ketiga apa tulah yang kedua gitu ya kalau tidak salah, bahwa mereka bilang wah udah nggak bisa, ini memang adalah the finger of God gitu kata mereka, ini menjadi Allah yang melakukan ini. Jadi kalau bisa dibilang apakah setan itu bisa melakukan mujizat, kita juga hanya bisa berandai-andai mujizat itu kategorinya seperti apa. Apakah memang ada mujizat yang beneran mujizat, atau yang seperti mujizat cuma kita nggak bisa bedakan ya apapun itu. Tetapi kalau dari sisi kita, sepertinya sampai tahap tertentu setan itu bisa melakukan. Dan kalau kita mau analogikan sebagai manusia ya, setan juga bukan makhluk yang statis ya, dia berkembang juga ya sama seperti manusia kan. Tadinya cuma pakai kayu api, tapi kayak pakai habis itu pakai batu bara, habis batu bara pakai minyak pakai listrik, tenaga surya, nanti tenaga nuklir apa segala ya, berkembang kan, dan lebih banyak lagi hal-hal luar biasa yang bisa dilakukan. Jadi saya nggak mengatakan bahwa kalau setan tadinya nggak bisa, sekarang juga nggak bisa. Siapa tahu sekarang udah bisa gitu kan? Gitu ya, dalam arti dalam hal kemampuan lah ya. Kalau larangan ataupun izin untuk melakukan itu hal terpisah lah ya. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai jadi apakah kita mau mengandalkan mujizat atau tidak? Nah inilah yang menjadi pertanyaan kan? Karena kalau mau mengandalkan mujizat ya setan pun juga bisa. Ya, kalau kamu Yesus sendiri mengatakan ya hati-hatilah di zaman akhir akan banyak nabi-nabi palsu dan bahkan menurunkan api dari langit. Nah, mungkin pada zaman dulu kita nggak tahu nih ini dilarang atau memang belum bisa nih di zamannya Elia gitu kan. Makanya menurunkan api dari langit. Tapi di zaman Yesus dia bilang nanti bisa menurunkan api dari langit gitu kan. Karena kan itu yang menjadi tanda kan. Jadi sulit juga untuk menilai apakah seseorang itu bisa percaya kepada mujizat saja. Nah, oleh sebab itu, makanya ya semua mujizat ataupun semua tanda ataupun semua tafsiran terhadap baik itu terhadap mimpi, terhadap penglihatan sekalipun harus dibandingkan kepada kanonnya. Apa nih kanonnya? Kanon ini kan pengukur bagi kita orang Kristen. Kanon kita satu-satunya adalah Alkitab ini. Kalau tidak berbicara sesuai dengan Alkitab, berarti memang tidak ada terang di dalam hal itu. Jadi kita bandingkan dengan cerita-cerita yang lalu, konsisten atau tidak mujizat-mujizat ini dilakukan. Dalam hal itu ada, kalau mungkin dari sisi lain, Anda misalkan contohnya seperti ketika Saul bertanya ketika dia sudah ditinggalkan baik itu oleh Allah maupun Samuel sudah meninggal, yang dia dalam perang melawan Filistin kan dia gentar, wah ini bagaimana nih, dia minta tanda cari segala macam, akhirnya dia datang ke tukang nujum di Endor gitu kan. Lalu kemudian keluar Samuelnya yang kita nggak tahu nih arwahnya seperti apa, mungkin bisa dirupakan lah seperti Samuel. Tetapi bedanya apa? Kata-katanya, apa isinya yang disampaikan, apa yang mau dicapai atau yang menjadi tujuan daripada mujizat ini. Kalau saya tidak bilang mengatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan hukuman, tidak memberikan peringatan atau bahkan memberikan templakan yang langsung. Jadi kan selalu kalau kita baca di dalam berapa tuh pokoknya di dalam ayat kita ini kan soalnya iya Saul kamu sudah begini-begini maka kamu akan mati apa segala. Bukannya Allah juga mengatakan hal yang sama? Ada juga. Cuma tujuannya apa? Tidak ada tujuan menobatkan di dalam hal itu. Tujuannya hanya memang mau membuat Saul ya biarlah kalau memang kau belum mati, biarlah moralmu sudah mati duluan, biarlah hatimu, pikiranmu itu sudah kalah duluan. Sampai akhirnya dia selesai dari situ bukannya mendapatkan teguran, tapi malah mendapatkan suatu tingkatan depresi yang bahkan lebih parah daripada sebelum dia datang. Dan ketika itu terjadi, ya bisa kita katakan ya mujizat ini ataupun hal yang luar biasa ini sudah pasti bukan berasal dari Allah gitu. Jadi kita juga nggak bisa mengandalkan mujizat, apalagi kalau sampai tahap itu dikatakan Saul sudah menolak. Ya kan dikatakan bahkan Tuhan sudah tidak lagi berbicara baik itu melalui para imam atau melalui umim dan tumim gitu kan. Ya karena dia sudah menolak gitulah. Jadi kalau sudah kayak gitu mau bicara mau bagaimana lagi? Oke, thank you penjelasannya pendeta. Wah ini kalau kita diskusi sepertinya waktu semakin berkurang ya. Tapi
kita belajar di cerita ini bahwa ketika bangsa Israel telah melewati atau menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan meminta bangsa Israel untuk membangun tugu peringatan sebagai tanda. Dan buku Sekolah Sahabat kita menuliskan ketimbang melakukan mujizat berulang-ulang, Allah menetapkan monumen yang membangkitkan ingatan akan tindakan-tindakan yang agung dan mendorong jawaban-jawaban yang bermakna. Sekarang mungkin lebih ke aplikasi ya, bagaimana kita pada saat ini bisa istilahnya membangun monumen juga untuk tindakan Tuhan atau kebaikan Tuhan dan jawaban-jawaban doa, Gary. Iya, menarik ya. Jadi memang kalau di dalam Paulus pernah bilang ya bahwa kita ini adalah representasi daripada Tuhan itu sendiri, ya. Jadi bukan representasi artinya mengambil alih posisinya Kristus ya, tidak. Artinya kita ini sebagai saksi-saksi dan contoh bahwa ada kebaikan Tuhan gitu di sini ya. Nah, jadi bagaimana secara aplikasinya untuk menunjukkan itu? Ya, artinya yang pertama kalau bagi saya, kita harus memiliki perubahan karakter yang benar. Sehingga orang ketika melihat kita, oh, ada kebaikan Tuhan ya, gitu ya. Dan lalu bagaimana supaya kita juga secara pribadi, kita tidak lupa akan tugu dan monumen tadi ya. Kalau di dalam cerita Yosua gitu. Ya bagi saya, kita perlu menyaksikan. Jadi contoh kalau misalnya hari ini saya mendapatkan suatu, mujizat kah, atau hari ini saya merasakan kasih Tuhan gitu ya, supaya kita tidak supaya kita tidak lupa, ya kita harus menyaksikan itu, menceritakan itu. Karena saya pernah coba, ketika saya menghafal ayat gitu ya, itu cuma hanya menghafal itu akan lebih beresiko untuk gampang lupa, ya kan? Tapi ketika saya tulis, oh mungkin agak lebih sedikit ingat gitu ya. Tapi ditambah lagi, kalau misalnya ayat itu kita jelaskan, ayat itu kita saksikan kepada sesama kita gitu ya, itu akan sangat kuat sekali. Jadi aplikasinya ya supaya kita bisa membangun tubuh itu, ya menyaksikan, kita saksikan kebaikan Tuhan itu. Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau kita lihat sebenarnya tujuan daripada monumen-monumen ini kan banyak lah ya. Dan tadi seperti sudah sempat disinggung, cuma yang saya mau lihat salah satu yang terlihat kapan monumen ini kan kebanyakan ini dibuat tapi nggak pernah balik lagi gitu loh. Ada satu monumen yang di dalam kisah Alkitab tapi ada balik lagi, yaitu ketika Yakub melarikan ke Betel, dia melihat di Betel melihat mimpinya, lalu membangun mezbah di situ kan, tugu. Pas dia balik, dia lewat lagi, baru di situ dia mengukuhkan kembali. Makanya dia bilang, kalau kamu masih ada idol-idol terafim, nah sudah singkirkanlah itu. Kalau ada anting-anting lepas segala, maksudnya dalam hal ini bukan anting perhiasan lah ya, karena zaman itu anting itu adalah tanda penyembahan kepada dewa gitu, bukan berarti nggak boleh lagi pakai ornamen, itu hal terpisah lah ya. Jadi artinya tinggalkanlah dewa-dewamu, karena ketika aku pergi dari rumah bapak, orang tua aku pergi sana, aku sudah buat janji bahwa aku tidak akan aku hanya akan menyembah Allah yang ini. Pas aku mau balik ya biarlah janji itu kuteguhkan lagi ya. Jadi salah satu pentingnya adalah seperti itu. Jadi setiap kali lewat, kita ingat lagi. Kalau aplikasinya kita yang paling jelas dan lengkap lah ya, apalagi kita sebagai umat yang percaya pada Alkitab, adalah satu tanda yang selalu terjadi berulang-ulang tanpa kita mau ataupun tidak mau, itu adalah hari Sabat. Kan? Mungkin kalau sebelum ke hari Sabat gini lah. Jadi ulang tahun. Ulang tahun itu sebenarnya adalah kita kembali ke lokasi di mana kita berada, relatif terhadap matahari. Nah, jadi kan kalau kita di matahari ini kan bumi kan rotasi 1 tahun kan udah balik lagi di tempat yang sama. Jadi kita terhadap matahari udah balik lagi. Jadi kita ingat, sudah sampai di tempat yang sama. Nah, tapi kan kalau hari Sabat, orang suka tidak suka, mau tidak mau, mereka itu akan mengalami apa yang namanya siklus mingguan. Dan ketika itu sudah sampai kepada hari yang ke-7, nah itulah mereka diingatkan kembali. Diingatkan apa? Ya ini yang selalu kita ulang-ulangi di sini dan di mana-mana ya, bahwa itu adalah peringatan memorial terhadap penciptaan dan penebusan. Dan kedua hal inilah yang menjadi tuntutan ataupun dasar daripada tuntutan penyembahan Allah kepada ciptaannya. Karena Allah adalah Allah pencipta dan Allah adalah Allah penebus. Nah, jadi secara aplikasi adalah seperti itu, penerapan, tujuan, maksud kenapa monumen itu penting. Dan ketika ada orang yang tidak mengalami langsung
tapi melewati monumen itu kan bertanya, ngapain sih kita kesini terus? Nah ini kan yang menjadikan kalau anakmu bertanya ya supaya kamu bisa jelaskan, oh kenapa? Nah kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tadi sudah diceritakan bahwa pengalaman pertama atau pengalaman generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir melewati Laut Teberau dan diceritakan kepada generasi selanjutnya yang tidak mengalami itu tapi mendengarkan. Setelahnya ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami sendiri apa yang telah diceritakan kepada mereka. Nah ini mengingatkan kita ya, bagaimana sih sebenarnya pentingnya bukan hanya mendengar kesaksian orang lain, walaupun mendengar kesaksian orang pun kita bisa dikuatkan, tapi juga bisa mengalaminya sendiri. Jadi Mungkin ini agak relate sama yang tadi ya. Apa namanya, kalau misalnya itu kalau di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Jadi di situ ada kecap dan lihat. Mungkin kalau itu kalau kita melihat berarti kan dengan mata kita sendiri juga kan. Kalau kecap itu istilahnya apa ya? Kayak perasa kita. Contoh lah, aku bilang, "Yola, tuh nasi goreng di depan MT misalnya, itu enak," gitu kan. Tapi kamu cuma dengar dari orang-orang, misalnya dari Bapak Gary atau dari Pastor Wilson yang bilang gitu kan, "Oh iya benar itu enak," tapi belum sendiri ngerasain gitu kan. Itu rasanya mungkin suatu saat akan lebih gampang lupa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah kecap sendiri, misalnya oke nasi goreng di situ enak, Yola datang ke situ dan ngerasain sendiri gitu kan. Oh, kenapa bisa dibilang enak? Oh, mungkin karena ini manisnya pas, ininya pas, apa semuanya pas gitu kan. Jadi kita bisa nggak gampang lupa terhadap experience itu gitu, apa namanya kejadian itu gitu. Jadi kalau misalnya kenapa mungkin si orang-orang yang generasi ini selanjutnya ini harus ngalamin sendiri, yaitu supaya mereka juga nggak. Dan kadang jeleknya kalau kita ceritain itu ada bumbu tambahan dan ada yang dikurangi. Tapi kalau kita yang ngerasain sendiri, kita tahu dengan jelas bagaimana kita harus menceritakan kepada orang yang selanjutnya. Mungkin generasi itu juga begitu. Oke, pendeta. Beberapa hal sih yang perlu kita dapatkan. Pertama adalah kadang-kadang kan biasalah kita baik di gereja pun di mana pasti pernah dengar dulu opung saya pendeta. Dia mengalami hal-hal ini, dia bisa hidup sederhana. Karena itu kamu juga harus hidup sederhana. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang sederhana kan opungmu, kenapa kamu yang mengambil kredit atas apa yang dilakukan oleh opungmu gitu kan? Kamu sendiri harus, oh iya sama seperti opungmu itu adalah seorang pendeta yang sederhana, kamu bisa nggak hidup sederhana juga? Jangan cuma mengambil kredit dari jasa-jasa di masa lalu. Artinya ya pada saat yang sama kita juga harus mengalami pengalaman yang seperti itu. Itu kalau dari sisi orangnya. Mungkin dari sisi yang lainnya di dalam konteks yang lebih pasnya di sini adalah Yosua ini kan adalah penerus daripada Musa, ya kan? Dan mereka mengikut Musa karena mereka melihat Musa melakukan hal-hal yang besar, gitu kan? Dan generasi mereka ya pasti ada yang hidup ketika itu terjadi, ya walaupun mungkin mereka waktu itu masih kecil karena kan dibilang kan generasi yang besarnya udah pada meninggal semua, tapi saya rasa tetap aja ada orang yang memang waktu di zaman Musa itu masih hidup gitu lah ya. Jadi mereka melihat Musa ini seperti apa. Nah sedangkan Joshua ini seperti apa nggak tahu mereka. Ya mereka dia adalah ya ajudannya kan, sekarang ajudannya mau jadi presidennya gitu kan, wakil presiden mau jadi presidennya. Ini sama nggak kualitasnya gitu kan. Makanya Allah sendiri di dalam mana nih mana tadi ada tuh cari lagi ya. Yosua 4 tadi ayatnya tadi udah dicek. Ya pokoknya adalah bahwa aku akan mengangkat 7, Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa sama seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi kadang-kadang itu terjadi pada
proses penyeberangan ini mujizat yang terjadi bukan hanya bagi orang Israelnya, tetapi bagi Yosuanya sendiri. Jadi bukan hanya orang Israel dengan Allahnya yang mengalami pengalaman, bukan hanya Yosuanya dengan Allah juga yang mengalami pengalaman, tetapi supaya Yosua dengan bangsa Israel sendiri pun juga ada pengalaman. Jadi kadang-kadang saya sih merasa bahwa bagi seorang yang suka membaca, saya sering merasa perlu nggak sih mengalami pengalaman ini? Apalagi kalau saya kan jago teori gitu kan, pokoknya belajar apa nangkep gitu lah ya kan, pokoknya apa. Tapi memang tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman dalam belajar sesuatu. Misalnya orang boleh ambil seperti saya kan, ambil pendeta, belajar ini apa, kelas ministry, kelas discipleship, apa segala macam. Tapi kalau belum pernah terjun langsung, ya pasti beda gitu kan. Saya ada satu kisah. Jadi waktu itu sebelum saya sekolah, saya sempat bantu om saya ngurus kos-kosan, ya kan. Saya kan masih muda, semuanya elektronik kan. Saya bilang sama om saya, om ini pakai Excel aja, ngapain pakai tulis kertas? Om saya bilang, tidak, tulis kertas. Saya nggak mau, saya pakai Excel. Nggak lama-lama kejadian kan. Ditipu sama yang jaga kosnya. Maksudnya dimain-mainin lah uangnya. Dan memang di kertas itu kelihatan berantakan, banyak coret-coretannya, banyak tipek-tipeknya. Dan om saya bilang, lihat nih, kalau di kertas ketahuan. Kalau ada dihapus, ada dicoret, pasti dimain-mainin. Kalau dia nggak niatnya baik, cuma sesuai, pasti isinya rapih. Apa yang ditulis langsung selesai. Tapi kalau dia mau main-main, wah kan dia akan coret-coret. Itulah gunanya. Kenapa om bilang mau pakai catatan kertas auditnya gitu? Itu kan dapat dari mana? Dari pengalaman. Mungkin om saya udah jadi auditor 20-30 tahun kan. Saya sementara yang baru mulai gitu kan, ngurus yang hal sepele aja. Jadi itu maksudnya. Jadi kadang-kadang memang orang perlu punya pengalaman sendiri langsung, walaupun ya itu kalau hal yang baik lah ya. Tapi kalau hal yang buruk ya jangan dialami langsung juga. Lebih baik kita mendengar cerita orang aja terus kita berpaling gitu kan. Jadi ya tapi kalau memang kita nggak mendengar, kita harus mengalami sendiri supaya benar belajar. Jadi makanya tetap maksim itu tetap bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Karena kalau dia nggak mau belajar, dia mengalami dulu baru belajar. In a hard way ya. In a hard way. Jadi tadi aku setuju juga bahwa kita perlu untuk memiliki terutama hubungan dengan Tuhan gitu. Memiliki jalan bersama dengan Tuhan itu kita perlu gitu. Tapi nggak semua pengalaman harus kita cobain. Artinya, saya dulu nakal, lalu sekarang saya bertobat. Saya juga mau nakal dulu lah baru bertobat gitu kan. Nggak semua pengalaman harus dijalani, tetapi hubungan dengan Tuhan, perjalanan dengan Tuhan itu yang harus kita miliki, kesaksian pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Selanjutnya ini tadi yang sudah kita baca di awal bahwa kelupaan dalam makna rohani dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Nah, ini apa sih kalau ada contoh Alkitabnya dan bagaimana agar kita nggak lupa? Karena kadang-kadang manusia ini rentan sekali untuk lupa. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, untuk balas chat aja contohnya ya. Sekarang kan lagi sering nih balas chat di dalam hati gitu kan. Nggak sempat kepencet nih enternya. Jadi dikirain udah balas ternyata belum. Kalau itu kan ya konsekuensinya ya paling marah atau misunderstanding gitu kan. Tapi ketika lupa secara rohani konsekuensinya besar gimana? Jadi ya, kalau di dalam Mazmur 9 ayat 18 dikatakan, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Tuhan, gitu kan, yang melupakan Allah. Jadi konsekuensinya adalah balik ke dunia orang mati. Jadi kalau misalnya kita benar-benar melupakan melupakan Tuhan lah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah pasti hasil akhirnya kita nggak akan selamat sih kalau aku lihat, apalagi dari berdasarkan ayat ini. Ya, yang paling gampang contohnya adalah ya tentang bangsa Israel ini, gitu kan. Mereka ini tadinya mungkin keturunan yang sebelumnya sudah tahu tentang Tuhan dan lain sebagainya, tapi pas mereka di Mesir, mereka terlalu lama di Mesir, mereka lihat semua penyembahan berhala terus-menerus setiap hari, akhirnya mereka lupa gitu kan sama Tuhan.
prosesnya jadi panjang untuk Tuhan itu bisa mengembalikan supaya mereka tuh mau datang sama Tuhan lagi dengan seutuhnya gitu ya. Itu prosesnya butuh 40 tahun baru mereka sampai ke tanah Kanaan kembali gitu. Jadi ya itu masih mending lah mereka sampai lagi gitu ya. Jangan sampai seperti ayat yang ini akhirnya binasa selama-lamanya. Oke. Ya, kalau aku melihat contohnya di dalam Alkitab yang sangat jelas adalah bangsa Israel, kenapa dia sampai lupa? Bukan lupa ya dalam tadi lupa ya, tapi justru dia tidak bisa melihat Yesus itu adalah kemuliaan Tuhan yang sudah ada di depan mata mata mereka gitu. Dan kalau kita lihat sebelum Yesus lahir di dunia, bangsa Israel ini kan udah sering banget kan untuk kasih persembahan, terus bait suci. Jadi itu udah satu hal yang common bagi mereka gitu ya. Dan ketika mereka berbuat dosa, mereka tahu harus ngapain. Dan ketika mereka tadi sudah sempat disinggung seperti Rai Saul ya, ketika mereka mau berperang, mereka harus tanya kepada imam dan sebagainya gitu. Dan pendek cerita pada waktu zaman Yesus, Yesus sudah bernubuat bahwa bait suci itu akan lebih megah ketika ada kemuliaanku nanti, katanya gitu kan. Nah, tapi kemuliaan itu dinanti-nantikan sama mereka adalah bentuk yang dulu, gitu ya. Nah, sampai ketika Kristus sudah hadir di depan mata mereka, mereka nggak sadar bahwa itulah kemuliaan atau Syakinah glory itu yang sudah berubah wujud dalam bentuk tubuh Kristus. Dan akhirnya mereka nggak bisa terima Yesus itu, ya kan? Dan mungkin pendek cerita, mereka secara ritual mereka melakukan itu kan rutin terus. Tapi ritual ibadah mereka akhirnya mereka kehilangan Kristusnya, gitu kan? Dan mungkin pelajaran bagi aku pribadi ya sekarang, kalau aku beribadah juga gitu ya, beribadah ke gereja hari Sabat, ya kan, mungkin mengikuti sekolah Sabat seperti kita ya belajar sekarang nih ya, gitu. Tapi ketika kita kehilangan esensi daripada apa yang kita pelajari ini bahaya sekali, sangat mengerikan. Ya mungkin seperti bahasanya tadi Alkitab yang dibaca oleh JD ya, bagaimana kita akan masuk ke dalam dunia orang mati kan, artinya apa? Binasa kita. Karena apa? Karena kita kehilangan esensinya itu, yaitu Yesus yang sudah dipilih sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Benar kan? Ya, mungkin salah satu yang dialami oleh bangsa Israel soal lupa, ini bukan mereka yang lupa ya. Di dalam Keluaran 1 ayat 8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini kan karena lupa nih. Saya nggak tahu nih memang tidak mengenalnya karena sengaja mau melupakan ya atau bagaimana. Tetapi ketika ada hal ataupun ada sistem ataupun ada orang yang melupakan suatu kejadian, nah itu berbahaya ya, karena seperti Bung Karno bilang kan ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya, jas merah. Atau ada juga peribahasa bahasa Inggris mengatakan mereka yang tidak mengetahui sejarah akan kutuk untuk mengulanginya. Jadi memang perlu supaya kita mengingat baik itu yang buruk ataupun yang baiknya, supaya apa ya, supaya tidak lupa. Kalau di dalam Ulangan 6 ya, ketika bicara soal Shema Israel kan, dengarlah hai Israel bahwa Allahmu itu Esa dan seterusnya. Kalimat berikutnya adalah inilah yang harus kamu ajarkan kepada anak-anakmu. Waktu mereka duduk, waktu mereka berdiri, waktu diam, pokoknya harus diajarin supaya apa ya? Supaya jangan lupa bahwa bangsa Israel ini adalah umat yang memiliki Allah. Ya, konsekuensinya apa kalau mereka lupa? Ya tidak mengikut Allah. Ya kalau tidak mengikut Allah, konsekuensinya apa? Ya tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan perlindungan, apa segala macamnya. Itu semua ada. Sehingga ya ada perintah yang mengatakan kita untuk mengingat, gitu kan? Dan itu adalah suatu hal yang penting gitu. Dan ada kutipan kekristenan juga yang mengenai lupa ya. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kecuali kita lupa akan tuntunan dan pengajaran Tuhan di masa yang lalu. Jadi memang kita harus mengingat gitu. Dan kita bisa melakukan banyak hal kok untuk mengingat dan mengingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, jawaban-jawaban doa. Ini mungkin terakhir untuk Pendeta Wilson, mungkin bisa dengan kesimpulan juga ya. Ketika kita belajar mengenai penyeberangan Laut Merah ataupun Sungai Yordan, apa sih makna teologis yang terdapat di dalam kejadian ini? Jadi makna teologis yang pertama adalah bahwa ini melambangkan suatu pemisahan.
suatu baptisan ya. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa sama seperti bangsa Israel itu melewati Laut Merah, itu adalah baptisan. Nah, begitu juga orang itu harus juga dibaptiskan supaya mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan ini terjadi 2 kali. Kenapa? Karena yang pertama itu harusnya selesai, baptisan yang pertama. Mereka budak, lalu kemudian dibaptis masuk kepada orang merdeka. Tapi kan ketika mereka merdeka kan mereka ya istilahnya apa ya, tidak setia ataupun, dan yang ironisnya adalah langsung melupakan ya. Ketika di Anak Lembu Emas itu kan terjadi apa ya, 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir ya kan. Nah, ketika itu terjadi, bangsa Israel ini sekarang menjadi bangsa yang bukanlah bangsa yang merdeka, tetapi bangsa yang luntang-lantung gitu kan, bangsa yang tidak terbuang sih. Tuhan masih bersama dengan mereka walaupun awalnya Allah mau membuang mereka, tapi akhirnya Allah masih bersama, tapi belum masuk ke tanah perjanjian. Sehingga ketika itu mereka harus dibaptiskan yang kedua kali dalam tanda kutip ya, menyeberangi sungai Yordan untuk apa? Melepaskan kehidupan mereka sebagai bangsa yang tidak memiliki negeri sampai akhirnya masuk memiliki negeri. Dan mungkin yang menarik adalah penyeberangan sungai Yordan itu terjadi di bulan pertama, bulan Israel, di bulan Nisan tanggal 10. Kita tahu bahwa ada satu upacara yang terjadi di bulan pertama, yaitu Paskah. Dan sejak Anak Lembu Emas ini terjadi sampai saat ini tidak ada tidak ada rujukan mengenai bangsa Israel berpaskah di padang gurun. Sampailah ketika mereka di Gilgal situ sudah menyeberangi sungai Yordan sebelum ke Yeriko di Gilgal, mereka lalu kemudian menyunat semuanya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa tidak ada orang-orang Israel yang merayakan Paskah. Karena apa? Kalau tidak bersunat ya nggak boleh mereka merayakan Paskah. Jadi seolah-olah mereka ini bangsa yang seolah-olah punya perjanjian dengan Allah, tapi perjanjian ini tidak klausul ini tidak diaktifkan sampai akhirnya mereka diaktifkan kembali. Jadi memang ada suatu makna rohani ketika bangsa Israel ini menyeberang dari satu state, satu keadaan, kondisi ke dan berikutnya. Nah, inilah yang menjadi terjadi, dan makanya kita sebagai umat Kristen juga perlu mengingat baptisan dan pentingnya baptisan. Kenapa? Karena itu adalah perubahan dari keadaan yang tadinya dahulu belum mengenal Tuhan ataupun belum benar-benar menerima Tuhan sampai setelahnya. Harus ada perbedaan paling tidak di dalam pikiran, dan itu diikuti dalam tindakan dan kelakuan. Mungkin seperti itu. Berarti secara teologis baptisan air dan baptisan Roh Kudus bisa dikatakan begitu, atau misalnya baptisan air itu adalah perlambangan secara fisik. Nah, baptisan rohnya itulah yang terjadi masing-masing sanctification atau penyucian yang terjadi bertahap dan terus-menerus. Dan itulah yang harus terjadi di dalam setiap umat. Dan kita tahu juga bahkan setelah bangsa Israel yang pertama menyeberangi Laut Merah pun ada proses yang mereka lalui kan. Setelah bangsa Israel yang kedua ini menyeberangi sungai Yordan, tetap aja ada proses yang mereka lalui. Ya, di proses ya para hakim-hakim, nabi-nabi, baru sampai raja dan seterusnya sampai kepada kedatangan Yesus gitu. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, yaitu peringatan kasih karunia atau juga bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Antonius Saparinus. Terima kasih Pendeta untuk kesempatannya, boleh melayani menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada dari Mantiri. Pertanyaannya, mohon bertanya, dalam konteks hidup sukses di dunia ini, bagaimana caranya kita mengetahui apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita sehingga kita mampu menerimanya sesuai waktu Tuhan? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan semua orang ya. Bukan cuma Mantiri yang menanyakan, tapi semua orang menanyakan apa dan bagaimana caranya sukses. Ya. Dan ayat ini menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Di dalam Matius 6 ayat 33, ini ayat yang sering dihafalkan, bahkan sering juga dikumandangkan, dan yang menjadi ayat hafalan, ayat kesenangan. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda perhatikan ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa yang pertama prioritas tujuan utama kita di dunia ini adalah mencari. Mencari apa ya? Mencari dahulu, artinya prioritas nomor satu. Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain, kesuksesan dunia. Ya, yang lain itulah yang disebut dengan kesuksesan dunia. Itu hanya tambahan. Apa kata lain dari tambahan? Ialah Apa pendeta? bonus. Oh, bonus. Iya, jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kesuksesan dunia yang lain itu hanya bonus, saudara-saudari. Jadi jangan fokus kepada bonus, ya kan? Fokus kepada yang utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Anda sudah mendapatkan itu, kesuksesan dan yang lain-lain itu yang kita sebut dengan kesuksesan dunia atau konteks kesuksesan dunia itu hanyalah tambahan alias bonus. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Linda Sihombing. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian, sementara Yosua lah yang membuat patung anak lembu emas untuk disembah bangsa Israel saat Musa belum turun dari Gunung Sinai? Thanks untuk pencerahannya. Nah, ini sepertinya pertanyaannya ada sedikit keliru ya Pendeta ya, karena bukan Yosua yang membuat patung lembu emas tetapi Harun. Tapi kita akan menjawab pertanyaannya tentang mengapa Yosua yang bisa sampai ke tanah perjanjian, bukan Musa ataupun Harun itu, Pendeta. Iya, jadi waktu bangsa Israel itu ditanyakan oleh Musa, siapa yang berdiri di pihak Tuhan, berdirilah bersama-sama dengan aku, dan hanya suku Lewi yang berdiri bersama-sama dengan Musa pada saat itu. Dan pada hari itu juga Tuhan memerintahkan suku Lewi ini membunuh saudara-saudaranya. Dan katanya ada 3.000 yang mati dibunuh pada saat itu. Tentu tidak ada Yosua bin Nun di antara mereka. Dan Yosua pun tidak terbabit atau tidak terlibat dalam penyembahan itu. Karena ada 600.000 orang Israel hanya laki-laki. 600.000. Yang mati hanya 3.000. 3.000. Berarti masih ada 597.000 yang tidak mati pada saat itu. Ya, ingat ini peristiwa ini pas ketika Tuhan sedang mau memberikan dekalog atau 10 hukum itu. Dan 3.000 banding 597 itu yang tidak terbabit dalam penyembahan itu, mereka ini yang dijanjikan Tuhan sebagaimana yang tercatat dalam Bilangan 14 ayat 30 dan 38. Jadi kita mundur dikit. Ini bukan mundur ya, maju ya. Maju dikit ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai. Ya, di dalam Bilangan 14 ini diceritakan bahwa dari 12 pengintai yang pergi, ada 2 yang kembali dengan menyampaikan hasil siasat, hasil pengintaian yang akurat. Dan 2 orang ini adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, sebagaimana yang sering terjadi, kesaksian mayoritas mengalahkan kesaksian minoritas. Dari 12, 10 bersaksi bahwa kita tidak dapat mengalahkan orang-orang di Yeriko. Hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb yang mengatakan kita dapat. Namun oleh karena lebih banyak yang mengatakan tidak, sehingga bangsa itu tidak jadi maju. Lalu murka Tuhan menyala-nyala. Dan pada hari itu katanya, 10 orang itu mati dibunuh oleh Tuhan. Dan hanya 2 yang tetap hidup, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan ayatnya terdapat dalam Bilangan 14 ayat 30, saya bacakan. Dan 38. Bilangan 14 ayat 30 dan 38. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lalu ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yang 10 mati dibunuh. Dan sebagaimana janji Tuhan bahwa yang lain semua ini tidak akan masuk kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi ketika Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian, itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada mereka.
Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, semoga ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan Kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dalam diskusi Sekolah Sabat, di dalam pelajaran yang ketiga ini ya Tuhan, mengenai peringatan akan kasih kami ya Tuhan. Bila pengalaman bangsa Israel itu boleh menjadi teladan bagi kami, boleh menjadi contoh, kami mempelajari hal-hal yang baik, dan kami juga boleh menghindari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Sehingga kasih karunia-Mu itu boleh kami rasakan, baik dalam cerita, dalam ingatan, maupun juga dalam pengalaman penerapan kehidupan kami masing-masing. Serta juga dengan seluruh pemirsa, dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Biarlah berkat, kasih karunia Tuhan, peringatan-peringatan, kenangan-kenangan, memorial itu boleh juga menjadi bagian daripada seluruh umat Tuhan yang ada. Dan menjadi harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Jerry dan Gary. Kita sudah berdiskusi bersama dan kiranya kita selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita memiliki monumen ya atau peringatan memori bagaimana Tuhan telah menyertai kita, sehingga kita tidak akan perlu khawatir akan apa yang terjadi di masa depan karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.